Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulita Bano dengan NPM 52180025, Program Studi Kimia Universitas Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan proposal mini saya dengan judul Pengaruh konsentrasi ragi dan waktu hidrolisis HCl terhadap produksi bioetanol dari makroalga Ulva reticulata. Yang pertama, pendahuluan. Di Indonesia, konsumsi akan bahan bakar minyak atau BBM mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini berbanding terbalik dengan ketersediaan. Apabila bahan bakar minyak dikonsumsi terus-menerus tanpa adanya cadangan minyak terbaru, maka minyak akan habis dalam waktu yang singkat. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar minyak dengan memanfaatkan sumber energi alternatif yang terbaru untuk dijadikan sebagai bahan bakar. Energi bahan bakar alternatif salah satunya adalah bioetanol. Contohnya Ulva reticulata. Untuk mengatasi masalah krisis energi tersebut, bioetanol merupakan etanol yang berasal dari sumber hayati, misalnya ulva. Oleh karena itu, diperlukan bahan baku lain yang lebih efektif dan efisien yang tidak berfungsi sebagai bahan pangan. Salah satunya adalah limbah ulva, karena di dalam terdapat kandungan hemiselulosa dan selulosa yang tinggi. Tujuan untuk mengetahui produksi bioetanol, Ulva reticulata konsentrasi ragi dan waktu hidrolisis HCl. Manfaat: memberikan informasi kepada masyarakat mengenai ulva sebagai pengganti bahan bakar minyak. Rumusan masalah: bagaimana mengetahui pengaruh konsentrasi ragi dan waktu hidrolisis HCl dan produksi bioetanol dari Ulva reticulata. Bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama, Ulva reticulata. Ulva atau selada laut adalah rumput laut yang tergolong dalam definisi chlorophyta. Ulva reticulata termasuk definisi chlorophyta karena sel-sel mengandung banyak klorofil sehingga memberikan warna hijau pada rumput laut ini. Ulva reticulata juga memiliki kandungan kimia seperti karbohidrat, serat, protein, lipid, dan abu. Karbohidrat dari Ulva reticulata masih dapat dibagi menjadi ulfapati, lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Kandungan hemiselulosa dan selulosa inilah yang berpotensi dijadikan sumber bioetanol. Adapun tingkat taksonomi tanaman Ulva reticulata sebagai berikut: kingdom, plantar, filum, chlorophyta, class, Ulfapitiae, ordo, Ulphares, family, Ulfaceae, genus, Ulva, spesies, Ulva reticulata. Yang berikut metode. Metode yang pertama, hidrolisis. Hidrolisis adalah proses pemecahan polisakarida di dalam biomasa lignin selulosa, yaitu selulosa dan hemiselulosa, menjadi monomer gula penyusun. Pada hidrolisis sempurna, selulosa akan menghasilkan glukosa, sedangkan hemiselulosa menghasilkan beberapa monomer gula pentosa C5 dan heksosa C6. Secara umum, teknis hidrolisis dibagi menjadi dua, yaitu hidrolisis dengan enzim dan hidrolisis dengan asam. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan proses hidrolisis bantuan asam klorida atau HCl. Metode yang kedua, destilasi. Destilasi atau penyulingan adalah suatu metode pemisahan bahan kimia berdasarkan perbedaan kecepatan atau modal uap atau volatilitas. Dalam penyulingan, campuran saat dididihkan sehingga
dan uap ini dalam bentuk cairan. Zat yang memiliki titik didih lebih rendah akan menguap terlebih dahulu. Contoh alat destilasi yang digunakan adalah destilasi sederhana. Yang terakhir, bioetanol. Bioetanol adalah etanol yang dihasilkan dari bahan baku berupa biomasa ataupun limbahnya kemudian diproduksi dengan teknologi biokimia melalui proses hidrolisis. Bioetanol merupakan etanol yang dihasilkan dari hidrolisis dan dilanjutkan dengan proses destilasi. Proses destilasi dapat menghasilkan etanol dengan kadar 95% volume untuk digunakan sebagai bahan bakar. Perlu lebih memurnikan lagi hingga 99% lagi. Proses pemurnian dengan prinsip destilasi umumnya dilakukan dengan metode molekuler Ceviae untuk memisahkan air dari senyawa etanol. Bab 3. Metode penelitian. Yang pertama, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Faberta Fakultas Pertanian Universitas Timur. Alat dan bahan. Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini antaranya ember, panci, beker gelas, kompor, pisau, timbangan digital, batang pengaduk, mesin penggiling, pH meter, gelas ukur, cawan porselen, cawan arloji, kertas saring, karet pipet volume, botol aquades, autoclave, water bath, magnetic sticker, inkubator, shaker, termometer, labu Erlenmeyer, martor, ayakan, sendok aluminium foil, selang plastik, sarung tangan, botol kaca gelap, dan alat destilasi. Bahan. Sampel yang digunakan yaitu rumput laut atau Ulva reticulata, HCl, ragi, dan aquades. Yang terakhir, prosedur kerja. Prosedur kerja yang pertama, hidrolisis dan HCl. Yang kedua, destilasi. Sekian dan